Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah grafik komputer akan mempresentasikan proyek kami, yaitu membuat animasi bertema Palestina. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Husna selaku moderator. Kemudian pemateri pertama ada Nada Sudiana, pemateri kedua ada Puspa, pemateri ketiga ada saya sendiri, kemudian pemateri keempat ada Altaf Najila. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang operasi yang digunakan dalam animasi yang kami buat. Operasi yang pertama yaitu operasi menggeser menggunakan keyboard pin. Kemudian yang kedua yaitu operasi arrow. Kemudian yang ketiga menggunakan operasi menggerakkan objek secara otomatis dengan arah horizontal. Kemudian ada beberapa function. Yang pertama yaitu function function untuk latar background-nya. Kemudian function gambar ini untuk menerjemahkan koordinat yang ada. Kemudian ada juga function timer. Function timer ini untuk waktu untuk refresh-nya. Untuk lebih lanjut, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan animasi dan operasi yang mereka buat. Kepada Nana Rustiana dipersilahkan. Baik, saya Nana Rusdiana akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu animasi dengan tema Palestina. Operasi dan fungsi yang pertama yaitu saya mendeklarasikan variabelnya dengan menggunakan A dan B. Untuk operasinya saya menggunakan keyword bin. Di sini saya menggunakan keyword bin untuk menggeser arah animasinya. If K A untuk ke kiri, if K D untuk ke kanan, dan W untuk ke atas, dan X untuk ke bawah. Selanjutnya yaitu operasi timer. Di sini operasi timer untuk mengatur waktunya. Di sini saya menggunakan. Selanjutnya saya menggunakan timer function untuk merefresh waktu animasinya. Selanjutnya yaitu DevMind. Nah, di sini saya sudah menjelaskan operasi-operasi dan fungsi apa saja yang saya gunakan. Dan selanjutnya saya akan menjalankan animasinya. Menggeser ke kiri untuk keyword D, untuk ke kanan, W ke atas, dan D dan X untuk ke bawah. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dari saya, Nana Rusdiana. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan animasi serta operasi yang dibuat oleh Nana Rusdiana. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu Puspa. Kepada Puspa dipersilahkan. Oke, baik untuk moderator. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan operasi atau yang dimana variabelnya. Di sini saya menggunakan K dan D. Nah, untuk functionnya, di sini saya menggunakan devpana, yaitu ini, di mana ketika if K, glut K left itu akan ke kiri, dan elif K, glut K right itu akan ke kanan, dan ketika K, glut K up itu akan ke atas. Nah, elif K, glut K down itu akan ke bawah. Yang dimana timer function itu sudah dijelaskan teman saya tadi yaitu Nana Rusdiana. Jadi di sini saya langsung saja ke DevMind. Yang dimana DevMind arrow itu ya ini good special fun. Nah, yang dimana ketika dijalankan
itu akan ke kiri. Kita menekan link arrow itu akan ke kanan. Nanti kita mengetik arrow up-nya itu akan naik. Nah kita menindis arrow down-nya itu akan turun. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Saudara Puspa. Selanjutnya materi ketiga dibawakan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan operasi menggeser objek secara otomatis. Di mana di sini saya menggunakan variabel geser yang bernilai u. Kemudian di sini ada juga variabel n. Kemudian untuk function bg-nya, di sini function bg-nya ini untuk latar background-nya. Kemudian kita membukanya menggunakan perintah GL matrix, di mana inilah perintah untuk menggeser objek secara otomatis. Kita menggunakan percabangan if. Kemudian di sini GL translate-nya di sini 0,0. Kemudian kita menggunakan percabangan if, kita menggunakan kondisi geser. Kemudian e-nya di sini min sama dengan 1 untuk menggeser ke kiri. Kemudian apabila salah dia akan menggeser ke kanan. Kemudian e-nya lebih kecil dari min 2 di sini untuk bergeser ke di sini untuk bergeser apabila nilainya bernilai false. Kemudian elif lebih besar dari 10 di sini bergeser true, dia akan bergeser ke kanan. Kemudian ini adalah latar background-nya. Kemudian push matrix di sini kita menentukannya. Kemudian untuk function timernya sebelumnya mereka menggunakan 50, di sini saya menggunakan 100. Nah, setelah itu ketika kita mengisinya, beginilah hasil run dari animasi. Di sini saya animasinya animasi masjid yang akan bergeser secara otomatis ke kanan dan ke kiri. Nah, inilah animasinya, dia akan bergeser ke kanan dan ke kiri secara otomatis. Baik, untuk pemateri selanjutnya yaitu Altaf Najila. Kepada Altaf dipersilahkan. Ini tentu saja seperti teman-teman sebelumnya melanjutkan dari operasi-operasi yang teman-teman telah lakukan. Oke, di sini langsung saja saya akan menuju ke operasi yang saya tambahkan. Di sini saya membuat sebuah variabel lokal, yang variabel global maksud saya, yang bernama rotasi. Rotasi ini jika kita lihat dia berada di sini. Nilai dari variabel rotasi ini saya berikan sebagai 0 untuk nilai awalnya. Yang kemudian saya membuat sebuah push baru di sini, di mana di sini saya akan membuat push terhadap dua buah function, yaitu function field text dan border text. Kemudian saya menutupnya tentu saja dengan GL pop matrix. Di dalam sini sebenarnya adalah operasi untuk membuat rotasi tersebut tidak berotasi terlalu jauh, alias dia akan berotasi tidak sampai 350 derajat.
Untuk itu saya akan komentar terlebih dahulu untuk demo ya. Jadi di sini saya hanya akan melakukan memanggil variabel global yang bernama rotasi yang tadi di atas telah dibuat dan telah diinisialisasi nilainya sama dengan 0. Kemudian saya memanggil GL rotatif yang berisi rotasi dengan nilai X itu 0, Y-nya 0, dan juga Z-nya 1. Selanjutnya saya di sini menambahkan sebuah demo terlebih dahulu. Pertama, rotasi. Yang kemudian nilai rotasi ini akan saya tambah sama dengan 1. Yang jika dijalankan, hasilnya akan sebagai berikut. Oke. Dapat kita lihat perubahannya berada pada tulisannya. Tulisannya akan melakukan rotasi terhadap sumbu 0,0. Nah, kemudian saya akan kembali ke kode yang telah saya tulis. Saya akan aktifkan kembali percabangan ini dan menonaktifkan penambahan rotasi sama dengan plus sama dengan 1. Dan ini adalah hasil. Oke. Di sini terlihat bahwa tulisan Free Palestine itu melakukan getaran. Getaran ini sebenarnya merupakan efek dari rotasi yang timbal balik. Maksudnya timbal balik dalam artian dia tidak melakukan rotasi secara penuh. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Altaf. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.